Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, tak bosan-bosannya saya memperingatkan kehidupan kita supaya kehidupan kita itu selalu ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena pertumbuhan orang yang percaya kepada Tuhan itu dari bagaimana dia merespon kebenaran firman Tuhan atau menerima kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, mari bersama-sama kita mau membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih di dalam kitab Yehezkiel. Saya akan membuka di dalam Yehezkiel pasal 48. Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Ini bagian yang terakhir dari kitab Yehezkiel dan ayat yang terakhir dari kitab Yehezkiel. Nah, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, di sini saudara, di ayat yang ke-35, di bagian terakhir di sana dikatakan Tuhan hadir di situ. Dan kata Tuhan hadir di situ ditulis dengan kata atau huruf besar semua saudara. Kalau di Alkitab saya ditulis dengan huruf besar semuanya saudara. Nah saudara, kita percaya bahwa di dalam aspek kehidupan kita Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah saudara, di dalam ayat ini berbicara tentang kota yang kudus. Kalau kita ingin melihat lebih jauh, kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4. Di sana diterangkan di sana saudara, di Wahyu, bagaimana Tuhan hadir di kota yang kudus, yaitu di dalam kerajaan sorga saudara. Kita tahu bersama bahwa Tuhan suatu saat nanti, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam satu kota, yaitu kerajaan sorga. Dan di sana dikatakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu hal yang harus kita pahami, yang kita harus mengerti. Ayat ini saudara, bukan hanya tertuju kepada suatu kehidupan yang nanti saudara. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Kita harus melihat bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di sana saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita saudara. Dalam kondisi apapun saudara, Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Tuhan itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara, oleh sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, kita jangan pernah ada dalam kehidupan ini ketakutan saudara. Karena ketika ketakutan itu menguasai hidup kita, maka kita akan melupakan bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara membuka satu kitab di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23, 24, 25 sampai yang ayat yang ke-27. Kalau di sana dikatakan
lembaga Alkitab memberikan tema tentang angin ribut diredakan. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini dalam ayat ini, saudara, dalam kitab ini sering disampaikan di sekolah minggu, saudara. Tapi di sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana ketika murid-murid Tuhan mengalami suatu masalah, saudara. Masalah yang besar. Mereka lupa, saudara. Ketika mereka menghadapi suatu masalah yang besar, mereka lupa bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ada Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, saudara. Makanya, saudara, ketakutan itu jangan sampai menguasai hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketakutan itu akan membuat kita, iman kita itu semakin ciut, saudara. Kita akan melupakan Tuhan. Seperti yang kita sudah baca, saudara, di ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Di ayat yang ke-26, Yesus berkata kepada mereka. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini suatu teguran yang keras Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Mereka lupa. Karena ketakutan yang menguasai hidup mereka, mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di dalam aspek kehidupan kita. Di dalam kita menjalani hari-hari kita, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dia, Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, saudara. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Allah yang tetap setia. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Saudara, mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam hari-hari kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Kekuatan kita sebagai orang yang percaya itu hanya di dalam Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, mari kita merendahkan diri kita, rendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Sebelum kita menghadapi hari yang baru ini, saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita tangkap firman Tuhan dan kita simpan dalam hati kita. Kita percaya, saya percaya juga, saudara, firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kita. Mari, saudara, kita rendahkan hidup kita. Kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan beserta dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita.